Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Ustadz Edi, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kitab Qurratul Uyun, bab tentang menjelaskan anjuran untuk menikah. Sebelum kita membahas kitab Qurratul Uyun ini, alangkah baiknya kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian, jangan lupa like dan subscribe channel saya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa juga di share agar bermanfaat kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian. Oke, langsung kita ke pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab anjuran untuk menikah. Pahamilah keterangan yang berisi anjuran untuk menikah dan menjelaskan keutamaan dalam hadis dan atsar berikut ini. Inna rajulan dakhala 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu ukafun faqala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ukafun alaka zawjatun? Qala la, qala wala jariyatun, qala wala jariyatun, qala wa anta bi khairin musirun, qala wa ana bi khairin musirun, faqala anta min ikhwani syayatin. Law kunta minan nasara kunta rahiban min ruhbanihim, inna min sunnatin nikahu sirarukum wajabukum awradilu amwatikum uzabukum. Yang artinya, seorang laki-laki datang menghadap Nabi Muhammad SAW, ya. Laki-laki itu bernama Ukaf. Nabi SAW bertanya kepadanya, "Hai Ukaf, apakah engkau sudah mempunyai istri?" Ukaf menjawab, "Belum." Beliau bertanya lagi, "Apakah engkau mempunyai budak perempuan?" Apakah engkau mempunyai budak perempuan? Ukaf menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "Apakah engkau orang kaya yang baik?" Ukaf menjawab, "Saya adalah orang kaya yang baik." Beliau menegaskan, "Engkau termasuk temannya setan. Seandainya engkau seorang Nasrani, maka engkau adalah salah satu orang pendeta di antara pendeta-pendeta mereka. Sesungguhnya sebagian dari sunnahku adalah nikah. Maka sejelek-jeleknya kalian adalah yang hidup membujang. Sejelek-jeleknya orang mati adalah orang yang mati membujang." HR Ahmad, ya. Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syaras syabab, ya ma'syaras sababi, man istata'a minkumul ba'atal falyatazawwaz, wa fi riwayatin man kana dha taulin falyatazawwaz, wa man istata'a al ba'ata falyatazawwaz, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraji, wa man lam yastati fa alaihi bisawmi, fa innahu lahu wija'un ayqati'un lisyahwati." Artinya, wahai segenap pemuda, barang siapa yang mampu memikul beban keluarga, maka nikahlah. Di dalam riwayat lain, barang siapa yang punya ongkos kawin, maka kawinlah. Dan barang siapa yang mampu memikul beban keluarga, maka nikahlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Sedangkan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan benteng baginya. Itu maksudnya dapat menahan nafsu seksualnya, ya. Rasulullah SAW bersabda, miskinun rajulun laisa lahu imra'atun. Qila ya Rasulullah wa in kana ghaniyan minal mali. Qala wa in kana ghaniyan minal mali. Wa qala miskinatun imra'atun laisa laha zawjun. Qila ya Rasulullah wa in kanat ghaniyatan minal mali. Qala wa in kanat ghaniyatan minal mali. Yang artinya miskin laki-laki yang tidak mempunyai istri. Ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia mempunyai banyak harta?" Nabi SAW menjawab, meskipun dia mempunyai banyak harta, Nabi SAW melanjutkan sabdanya, miskin. Seorang wanita yang tidak mempunyai suami ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia mempunyai banyak harta?" Nabi SAW menjawab, meskipun dia mempunyai banyak harta.
Jadi gini ya, artinya kata Rasulullah ini miskin laki-laki yang tidak mempunyai istri. Meskipun ini, jadi miskin maksudnya laki-laki yang tidak mempunyai istri itu termasuk miskin. Ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia mempunyai banyak harta? Nabi SAW menjawab, meskipun dia mempunyai banyak harta itu dianggap miskin, kata Rasulullah, kalau nggak punya istri. Nabi SAW menjawab, meskipun dia mempunyai banyak harta, ini Nabi SAW melanjutkan sabdanya, miskin seorang wanita yang tidak mempunyai suami. Jadi wanita juga kalau tidak mempunyai suami itu termasuk miskin juga. Ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia mempunyai banyak harta? Bagaimana kalau perempuan itu mempunyai banyak harta? Nabi SAW menjawab, meskipun dia mempunyai banyak harta itu dianggap miskin kalau dia tidak mempunyai suami. Dan begitu juga laki-laki kalau tidak mempunyai istri. Nabi SAW bersabda, man kana musiran li'an yankihu summa lam yankih falaisa minni. Yang artinya, barang siapa yang mampu kawin, hendaklah kawin. Kemudian jika tidak mampu kawin, maka tidak tergolong umatku. Nabi SAW bersabda, idza tazawwaza ar-rajulu faqad istakmala nisfad dini falyattaqillaha fin nisfil baqi. Yang artinya, apabila seorang laki-laki menikah, maka sungguhnya dia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka hendaklah dia selalu bertakwa kepada Allah dalam menyempurnakan setengahnya yang lainnya. Nabi SAW bersabda, man tazawwaja yuridul afafa fahaqqun 'ala Allahi ainuhu. Yang artinya, barang siapa yang menikah karena menjaga diri, maka bantuan pertolongan Allah pasti datang kepadanya. Nabi SAW bersabda, man tazawwaja lillahi kafa wa waqa. Man tazawwaja lillahi kafa wa waqa. Artinya, barang siapa yang menikah karena taat kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dan memelihara dirinya. Nabi SAW bersabda, an-nikahu sunnati faman ahabbani falyastanna bisunnati wa fi riwayatin faman raghiba anhu falaysa minni. Yang artinya, nikah adalah sunnahku, barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, maka hendaklah melaksanakan sunnahku. Dalam riwayat lain, barang siapa yang membenci nikah, maka dia tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah. Nabi SAW bersabda, tanasalu fa'inni mukasirun bikumul umama yaumal qiyamati wa fi riwayatin fa'inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamati hatta syaqta. Yang artinya, kawinlah kamu semua dan berketurunanlah, karena sungguhnya aku membanggakan banyak jumlah kalian di hadapan umat terdahulu kelak pada hari kiamat. Dalam riwayat lain dikatakan, karena sungguhnya aku membanggakan jumlah kalian atas umat-umat terdahulu kelak pada hari kiamat, termasuk bayi yang keguguran sekalipun. Nabi SAW bersabda, man taraka tazwija ma khafatal ilati falaysa minna. Zada fi riwayatin wa yawakkilullahu bihi malakaini yaktubani baina aynaihi mudayyi'un minnatallahi abashir biqillatir rizki. Artinya, barang siapa yang tidak menikah karena takut miskin, maka dia tidak tergolong umatku, kata Rasulullah. Dalam hadis lain, perawi menambahkan kalimat maka oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan diserahkan kepada dua orang malaikat yang akan menulis di antara kedua matanya sebagai orang yang menyia-nyiakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan bergembiralah dengan rezeki yang sedikit. Nabi SAW bersabda, man nakaha lillahi wa ankaha lillahi istahaqqa wilayatallahi. Artinya, barang siapa yang menikah karena Allah Subhanahu wa taala dan menikahkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak menyandang gelar sebagai wali Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda,
muta'ahhili 'alal azibi ka fadlil mujahidi 'alal qa'idi wa rak'atani minal muta'ahhili khairun min isnataini wa samanina rak'atan minal mu'tazibi, yang artinya keutamaan orang yang berkeluarga atas orang yang bujangan seperti halnya keutamaan orang yang berjuang atas orang yang berdiam diri. Sholat 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga lebih baik daripada 82 rakaat sholat yang dilakukan oleh orang bujangan. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sebelum video ini saya tutup, jangan lupa kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian like dan subscribe channel saya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa juga di share agar bermanfaat kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi wal taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.